Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Saya Nisa Istinawaro dengan NIM 2200005072. saya Latifah Dinaswanti dengan NIM 2200005074. Saya Yasif Abdulmajid dengan NIM 2200005087. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan praktek mengajar untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perencanaan pembelajaran di SD dengan materi menyelidiki gaya magnet topik C pada kelas 4 fase B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siap, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Kafka sebagai ketua kelas, silakan memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa cukup. Baik anak-anak, apakah ada yang tidak berangkat pada hari ini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Bapak akan mengajak kalian semua untuk bernyanyi bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, terjadi pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Silakan duduk anak-anak semuanya. Baik anak-anak, ada yang ingat tidak ya kemarin kita belajar tentang apa? Saya, Pak. Ya, Mbak Helen? Magnet, Pak. Ya, betul sekali. Siapa yang tahu apa itu magnet? Saya Pak. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda lain yang memiliki kandungan besi. Ya, tepat sekali jawaban Mbak Intan. Selanjutnya, apakah kalian pernah melihat magnet secara langsung? Pernah, Pak. Di mana biasanya kalian melihat magnet secara langsung? Kompas. Apakah magnet bisa menarik benda? Bisa Pak. Bendanya yang ada kandungan besi. Ya, tepat sekali. Mengapa ada benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Karena tidak ada manusia. Ya, betul sekali. Ya, setelah ini Bapak akan menampilkan PPT. Silahkan disimak dengan baik ya anak-anak semuanya. Baik, Pak. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama melalui media konkret itu edukasi beserta penjelasan dari guru, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar magnet dengan tepat. Yang kedua, melalui demonstrasi media pembelajaran atau magnetik atau non magnetik, peserta didik mampu menyelidiki benda-benda magnetik dan non magnetik dengan tepat. Yang terakhir, melalui eksperimen sederhana dari LKPD secara berkelompok, peserta didik mampu membuktikan interaksi magnet dengan benda secara tepat. Kegiatan pembelajaran pada hari ini yaitu adalah diskusi dan eksperimen sederhana. Nah, nantinya nilainya akan Bapak masukkan ke dalam nilai harian. Baik, Pak. Oke, baik. Anak-anak semua, Ibu minta untuk memperhatikan gambar yang ada di depan ya. Baik, Bu. Nah, apakah kalian pernah melihat benda yang ada di depan layar ini? Nah, Nah, bagaimana pendapat kalian tentang
berhitung ya dari 1 sampai 3. Dimulai dari Arya. Nah, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oke, nah sekarang Ibu minta kalian bergabung dengan kelompoknya ya. Baik, Bu. Kalian sudah bergabung dengan kelompoknya? sudah. Nah, dari gambar yang sudah Ibu tayangkan di depan, apakah ada pertanyaan di benak kalian tentang kedua gambar magnet tersebut? Ada. Nah, jika ada, nanti Ibu minta kalian untuk mendiskusikannya dengan kelompoknya, lalu membuat pertanyaan-pertanyaan dan juga hipotesis ya. Baik, Bu. Nah, setelah kalian membuat hipotesis, nanti kalian bisa menuliskannya di LKPD pada halaman hipotesisku ya di sini. Nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya satu-satu. Baik, Bu. Nah, setelah kalian melakukan hipotesis, kalian akan melakukan eksperimen. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian semuanya sudah membawa alat dan bahan yang kita pada pertemuan kemarin? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, nanti kalian akan melakukan eksperimen. Lalu, hasil yang kalian dapatkan bisa dituliskan pada bagian menyelidiki benda, magnetik dan non-magnetik. Berikan tanda centang jika benda yang kalian uji menempel pada kutub, dan berikan tanda silang jika benda yang kalian uji tidak menempel pada kutub ya. Setelah itu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Baik, Bu. Baik, Ibu minta kalian setiap kelompok untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Ya, Bu. Jika ada yang belum dipahami tentang cara mengerjakan LKPD, bisa langsung ditanyakan ke Ibu ya. Baik, Bu. Nah, untuk membuat hipotesis, kalian bisa mencari dari sumber-sumber yang ada, misalkan dari buku paket, LKS gitu ya. Iya, Bu. Nah, untuk menambahkan informasi kalian tentang magnet, di sini Ibu ada pintu edukasi. Nanti Ibu minta satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan membuka pintu edukasinya ya. Iya, Ibu. Ya, Bu. Baik, Ibu minta perwakilan kelompok 3 untuk maju ke depan terlebih dahulu. Baik. Nah, Mbak Ida bisa membuka pintu edukasi yang ada di media ini. Ya, bisa membuka 2 pintu edukasi. Nah, bisa dibacakan ke depan isi dari pintu edukasi nomor 3. Bisa Ibu. Sifat magnet. 1. Ujung magnet disebut dengan kutub, yaitu kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. 2. Gaya magnet paling kuat ada di bagian kedua kutubnya. Yang ketiga, jika dua magnet dengan kutub sejenis didekatkan, maka magnet tersebut akan saling menolak satu sama lain. Namun, jika didekatkan dengan dua kutub yang berbeda, maka mereka akan saling tarik-menarik. Jadi, magnet dapat menarik atau mendorong benda. Oke, nah di sini Ibu ingin membuktikan nih, apa benar di magnet itu memiliki 2 kutub. Nah, di sini ada magnet, terdapat 2 kutub di sini, ada kutub utara dan selatan. Nah, tadi kan jika kutub magnetnya itu berbeda, dia akan tolak-menolak. Nih, dia tidak akan menempel, dia akan tolak-menolak. Tetapi jika kutub magnetnya berbeda, dia akan tarik-menarik. Seperti ini. Oke, Mbak Nida, boleh bacakan nomor 2. Magnet tapak kuda. Magnet ini berbentuk melengkung seperti tapak kuda. Magnet silinder. Letak-letak kutub pada magnet silinder sama dengan magnet batang. Hanya saja magnet ini berbentuk silinder atau tabung. Selanjutnya magnet batang. Magnet batang berbentuk panjang dan menyempit seperti bentuk batang. Magnet batang memiliki 2 kutub di ujung-ujungnya. Selanjutnya magnet ladang. Magnet ladang memiliki kutub utara dan selatan yang menunjuk ke satu arah. Magnet jarum
berbentuk seperti jarum jam. Magnet jarum biasanya digunakan dalam kompas. Oke, baik. Terima kasih Pak Ida. Nah, di sini Ibu ada contoh-contoh magnet. Nah, di sini ada magnet batang. Ini namanya magnet batang. Kemudian di sini ada magnet jarum. Ini magnet jarum seperti ini. Kemudian ini ada magnet ladang namanya. Ini namanya magnet silinder. Dan yang terakhir itu namanya kapal kuda. Terima kasih ya Mbak Ida sudah mau maju ke depan. Selanjutnya Ibu ingin kelompok 1 untuk maju ke depan. Nah, Mbak Feren, Ibu minta membuka pintu edukasi nomor 1 ya. Oke, Ibu. Nyanyi bersama. Ya, karena kan pintu nomor 1 itu kita bernyanyi bersama. Jadi Ibu minta semuanya untuk bernyanyi ya. Ya. 1, 2, 3. Ayo kawan kita belajar berdamai medis, berdamai medis, dapat ditari. Contoh-contohnya dari logam, benda-benda yang magnetis dapat ditarik oleh magnet. Contohnya bukan benda logam, pensil dan karet itu non magnetis. Itulah selalu jangan lupa benda magnetis dan non magnetis. Nah, kemudian Ibu minta Mbak Feren untuk membuka pintu nomor 4. Manfaat magnet. Yang boleh dibacakan. Di sini yang pertama ada pada pintu kulkas ada magnet kecil yang membuat pintu kulkas bisa tertutup rapat. Magnet ini membantu menjaga agar udara dingin di dalam kulkas tidak keluar sehingga makanan tetap segar. Terus ada kartu kredit dan kartu ATM memiliki pita magnetik di belakangnya yang digunakan untuk menyimpan informasi. Terus yang kedua, kereta magnet bergerak lebih cepat dan mulus karena menggunakan magnet. Yang terakhir itu ada kompas menggunakan magnet dan berfungsi sebagai penunjuk arah. Oke, terima kasih Pak Feren. Jadi manfaat magnet itu ada banyak sekali ya. Bisa jadi kok di kompas, di pintu kulkas, dan masih banyak lagi. Oke, Ibu sekarang minta kelompok 2 untuk maju ke depan perwakilan. Oke, Ibu minta Mbak Mutu untuk membuka pintu nomor 5. Boleh dibacakan isinya. Untuk di sini contoh benda yang tidak dapat ditarik magnet. Yang pertama ada plastik, yang kedua ada bujur derajat plastik, yang ketiga ada sisir plastik, dan yang terakhir ada botol aluminium. Ya, ini adalah contoh-contoh benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, selanjutnya, tolong bukakan pintu nomor 6. Boleh dibacakan? Oke, untuk contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang pertama ada baut, yang kedua ada obeng, yang ketiga ada pemotong kuku, dan yang keempat ada paku. Oke, terima kasih buat perwakilan kelompok 1. Boleh beri tepuk tangannya untuk semuanya. Baik anak-anak, tadi kan sudah disampaikan sama Ibu Dina bahwasanya ada benda yang tidak menempel pada magnet dan ada benda yang menempel pada magnet. Nah, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak semuanya untuk membuktikan apa saja benda-benda yang bisa menempel pada magnet dan tidak menempel pada magnet melalui media pembelajaran kantong magnetik dan non-magnetik. Jadi anak-anak, benda yang bisa menempel pada magnet itu disebut benda magnetik dan benda yang tidak menempel pada magnet disebut benda non-magnetik.
Nah, sebelum kita membuktikan benda-benda magnetik dan non-magnetik, Ibu akan menjelaskan beberapa cara pembuktiannya. Nah, jadi di sini di sebelah kanan Ibu ada kantong-kantong yang berisi benda-benda yang akan kalian uji atau kalian buktikan dengan magnet. Nah, di sebelah kiri Ibu ini di sini ada kantong magnetik atau non magnetik, itu pengelompokannya. Jadi di pojok sebelah kiri nanti ini ada gambar benda-benda yang akan kalian uji pada kantong magnetik. Misalnya kalian mengambil benda yaitu ranting kayu. Nah, setelah diujikan menempel atau tidak, misalkan tidak menempel, nah kalian cari di sini gambar ranting kayu. Nah, apabila dia menempel berarti tidak menempel, dikelompokkan pada benda non magnetik. Benar sekali. Jadi apakah semuanya sudah mengerti? Sudah, Bu. Baik, jika sudah mengerti, maka Ibu minta perwakilan secara kelompok untuk ke depan untuk melakukan pembuktian dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1, Ibu persilahkan. Baik, jadi pemilihan bendanya itu tidak bisa memilih sendiri, itu dipilih secara acak melalui dadu ini. Jadi anak-anak harus melempar dadu, kemudian apabila angka yang muncul itu angka 2, maka yang diuji yaitu benda yang ada pada kantong nomor 2. Itu apakah mengerti? Mengerti, Ibu. Baik, silakan. Ya, apa saja pikiran di sini tidak menempel, berarti silakan dicari gambar ranting kayu dikelompokkan. Jika tidak menempel tadi ada. Iya. Nah, baik, jadi semuanya sudah memperhatikan kan bahwasannya tadi benda ranting kayu itu menempel apa tidak? Tidak. Jadi kalau tidak menempel termasuk benda non-magnetik. Berarti yang sudah dilakukan oleh Mbak Fatimah dari kelompok 1 itu sudah benar ya? Iya. Iya, Ibu. Baik, silakan duduk, Mbak. Ya. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2, Ibu persilakan untuk maju ke depan. Nomor 4, berarti silakan nomor 4 itu ada kuas lukis. Silakan, ini belum. Nah, tadi anak-anak semuanya sudah memperhatikan kan bahwasannya kuas lukis tadi menempel apa tidak? Tidak. Nanti kalau tidak menempel termasuk magnetik. Berarti yang sudah dilakukan oleh Mbak Fitri dari kelompok 2 itu berarti sudah benar. Baik, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 3 dipersilakan untuk ke depan. Nomor 5 di situ ada peneliti. Berarti menempel. Baik, silakan cari gambar penelitinya untuk dikelompokkan di benda magnetik atau non magnetik. Ini penelitinya. Baik anak-anak, berarti tadi sudah memperhatikan bahwasannya ternyata peneliti itu magnetik. Nah, termasuk benda magnetik. Jadi yang dilakukan oleh Mbak Nida itu mengelompokkan peneliti tadi pada magnetik, pada kantong magnetik, itu berarti sudah benar ya? Baik, silakan duduk. Terima kasih Mbak Nida. Baik anak-anak, itu saja informasi tambahan yang bisa Ibu berikan untuk membantu anak-anak semuanya mengisi LKPD dalam mengumpulkan data hipotesisnya. Nah, kemudian sekarang bisa dilanjutkan untuk mengisi hipotesis dari LKPD yang sudah dibagikan. Apabila ada kesulitan, nanti bisa langsung ditanyakan kepada Ibu ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Baik, jika sudah selesai, Ibu minta salah satu perwakilan kelompok, yaitu dari kelompok 1, untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ibu persilakan untuk berpanjang. Baik, jadi di sini ada benda yang mengandung besi dan tidak mengandung besi. Yang benda pertama itu jentik rambut,
Kutip rambut mengandung besi, jadi tandanya centang. Terus karet tidak mengandung besi, tandanya X. Kemudian klip itu mengandung besi, jadi tandanya centang. Kertas tidak mengandung besi, tandanya X. Sendok mengandung besi atau logam, jadi centang. Uang logam jelas mengandung logam, jadi centang. Penggaris besi centang. Kunci mengandung besi, centang. Nah, jadi anak-anak, apakah ada yang berbeda jawaban pada tabel menyelidiki benda magnetik atau non magnetik seperti kelompok 1? Sama. Baik, jika sama semua, selanjutnya bisa disampaikan hipotesisnya. Apakah kelompok 1 sama hasil hipotesis dengan eksperimennya? Hipotesis dari kelompok kami yaitu berdasarkan pengamatan, barang atau benda yang mengandung besi dapat ditarik, sedangkan benda atau barang yang tidak mengandung besi tidak dapat ditarik. Berarti hasil eksperimennya sama nggak dengan hipotesisnya? Sama. Iya, baik, berarti sama. Nah, dari kelompok yang lain, apakah ada yang hasil hipotesis dan eksperimennya itu berbeda? Tidak. Baik, jika tidak ada, kita tepuk tangan untuk semuanya karena sudah bersatu. Jadi, saya ambil dulu ya. Jadi, silakan duduk. Baik anak-anak, jadi ternyata hipotesis dengan hasil eksperimennya itu sama seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, bahwasanya di mana hipotesisnya itu apabila benda yang mengandung besi dia dapat ditarik oleh magnet, dan jika tidak maka dia tidak bisa ditarik oleh magnet. Dan pada hasil eksperimennya juga terbukti bahwasanya benda-benda yang mengandung besi itu bisa menempel pada magnet, begitu pula sebaliknya. Jadi anak-anak, benda yang bisa ditarik oleh magnet itu karena dia mengandung bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik itu salah satunya yaitu besi, dan yang lainnya itu ada nikel, kobalt, dan baja. Dan benda-benda yang bisa menempel tadi disebut magnetik. Benda yang tidak bisa menempel pada magnet disebut non-magnetik. Baik, sebelumnya semuanya apakah sudah mengerti atau mungkin ada yang ingin ditanyakan pada materi magnet hari ini? Sudah. Baik, terima kasih semuanya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Bisma. Baik anak-anak, apa sudah paham? Sudah. Ya, Bapak akan bertanya. Benda yang dapat menempel di magnet disebut apa? Magnetik. Bendanya apa saja? Uang logam, besi, Sendok. Ya, benar sekali. Lalu benda yang tidak dapat menempel di magnet disebut apa? non-magnetik. Bendanya apa saja? Sisi, Baik, Bapak sudah mengirimkan link Mentimeter ke grup WhatsApp kalian ya. Silakan dibuka dan dijawab. Baik, Pak. Baik, anak-anak semuanya sudah mengisi Mentimeternya ya? Sudah. Dan di sini ada pertanyaan, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Ada yang happy, bahagia, senang sekali, biasa saja video. Terima kasih semuanya. Baik, setelah kalian mengisi Mentimeternya, sekarang Bapak sudah mengirimkan soal evaluasi ke grup WhatsApp kalian. Itu ada link board ya. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Apakah soal evaluasinya sudah dikerjakan? Sudah. Baik anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan memasuki bab baru tentang listrik. Silahkan anak-anak semua membaca buku paket siswa halaman 88. Paham? Paham. Ya, mungkin hanya itu saja pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas Mas Kafa untuk memimpin berdoa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini kita baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa cukup.
Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.